Selamat siang semua. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Ahmad Yasin. Saya sekarang tugasnya sebagai tenaga pendidik di program studi Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Makassar. Jadi siang ini saya akan menampilkan ada 3 film, 1 film animasi, 2 film dokumenter. Film animasi itu dari proyek penelusuran moyang kita Homo sapiens oleh proyeknya Oppenheimer. Terus dua film itu proyek dari film dokumenter dari BBC tentang awal mula manusia itu mulai menciptakan gambar, utamanya gambar di gua-gua itu. Dan yang film berikutnya adalah apa yang terjadi waktu itu ketika manusia melihat gambar itu. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang kemarin. Nah, itu akan dijawab oleh 3 film ini. Oke, yang film pertama saya kasih prolog dulu. Jadi proyek Oppenheimer ini kan sekarang kan sudah mulai ada penelusuran lewat metode genetik DNA itu, sehingga kita mengetahui bahwa awal mula moyang kita itu dari Afrika, gitu kan? Dari Afrika. DNA itu. Jadi diketahui kemudian ternyata kita ini kalau di biologi itu kan kita masuk family jenisnya Homo sapiens ya. Itu mulai muncul itu 150.000 tahun yang lalu kurang lebih. Sementara kan teorinya itu 150.000. Jadi ketika mulai muncul itu Homo sapiens itu dengan kita itu sama aja. Artinya kemampuan otaknya, mekanisme ilmu faal tubuhnya sama aja, tidak ada jauh berbeda. Mereka tidak lebih bodoh dari kita dan kita tidak lebih pintar dari mereka. Artinya begini, kalau seandainya ada mesin waktu tercipta, terus kita mundur 150.000 tahun, ambil satu manusia kita lompatkan ke sini, terus dia ikut belajar dengan kita dan kehidupan sekiri, dia akan bisa mengetahui, dia akan sama aja, bisa pakai gadget segala, tidak ada bedanya. Bisa presentasi seperti saya, bisa jadi profesor, bisa, tidak ada masalah. Ya, itu. Kemudian yang membedakan ya karena pengalaman aja yang berbeda, karena mereka kan awal ya, dia pengalamannya baru segitu. Kita kan sudah bertumpuk-tumpuk pengalaman, ribuan tahun. Oke, jadi film yang pertama ini saya mau memberikan satu frame timeline, garis waktu. Kan kemarin itu banyak pertanyaan yang melihat Garca ini, gambar cadas itu masih timeline waktunya tuh masih paradigmanya tuh masih kayak mepet gitu, padahal enggak, itu panjang kita 150.000 tahun. Terus apa yang terjadi waktu itu? Apa yang kemudian manusia kena mendorong dia berpindah, menyebar dan seterusnya? Apa yang terjadi dengan alam sekitar waktu itu? Ya. Oke, kita mulai saja ya. Oke, siap semua. Film ini, oke, mulai. Silahkan. Ya, oke, oke. Udah siap? Oke. Saya hitung saja ya. 1, 2, 3. Oke. Ini awal mulanya dari Afrika ya. Di titik itunya dari sekitar wilayah Ethiopia. Ini 150 berubah. Nah, mulai dia menyebar. Oke, pause dulu. Pause. Oke. Itu 150.000 sampai 135.000 tahun yang lalu ya. Jadi beberapa grup manusia itu mulai menyebar masuk ke wilayah-wilayah yang seperti diterangkan situ ya. Kongo, Benin dan segalanya. Kalau kita lihat itu diterangkan gimana kondisi iklim. Jadi kalau yang putih dingin, yang hijau itu ya hangat, subur kan. Kita bisa lihat. Jadi Afrika Selatan demikian. Dia nggak terlalu jauh berbeda di sini. Gurun Gobi aja itu masih hijau, yang di Cina hijau dia. Artinya dia iklimnya lebih hangat waktu itu. Saat itu ya. Oke, silahkan lanjut.
Oke, pause. Oke. Jadi beberapa grup itu ada yang mulai menerobos gurun Sahara. Sekarang gurun. Tapi waktu itu diterangkan situ ya. Jadi masih green Sahara di sana. Jadi masih ada ya tanaman, walaupun enggak itu ya masih savana. Jadi bisa manusia itu bisa berani lewat karena masih ada sumber makanan. Ingat ya, waktu itu manusia itu masih pemburu, nomaden. Ya, ingat. Jadi manusia itu waktu itu masih teknologi, masih nomaden, berburu, pengumpul makanan, peramu. Jadi belum stay satu tempat. Jadi sambil itu dia sambil ngikutin aja alam, sana lebih subur, pindah lagi. Gitu aja terus. Oke, lanjut. Oke, pause. Oke, pause. Nah, sekitar 135.000 tahun yang lalu hingga 115 itu hutan hujan ya. Kita lihat di situ yang biru tua itu. Hutan hujan itu seperti sekarang ini kita di Indonesia hutan hujan ya, tropis. Nah, jadi ke atas itu dia makin pudar ya, birunya itu hutannya hutan-hutan subtropik. Jadi demikian seperti subtropik sekarang. Oke. Nah, sudah bisa lanjut lagi berikutnya. Oh ya, timelinenya aja coba lompat 045. Udah siap? Oke, ya silakan. Ya, 1, 2. Oke, 3. Oke, stop. Nah, sekitar 115.000, 90.000 tahun yang lalu kita lihat tadi sebelumnya itu kan udah sampai di sekitar Saudi Arabia, Israel yang sekarang. Terus kita lihat sekarang malah hilang. Tidak ada lagi manusia di sana. Kembali lagi dan apa? Karena ternyata ada klimatisasi, perubahan iklim, mulai muncul gurun Sahara. Orang nggak bisa hidup dong. Susah dia. Mundur dia. Jadi grup-grup nomaden itu kemudian ini susah dia balik lagi mundur ke tengah Afrika. Waktu itu karena perubahan iklim. Ya, demikian terus seterusnya silakan mulai 1, 2, 3. Oke, stop. Nah, sekitar 90-85.000 tahun lagi ada grup yang mulai mencoba maju lagi ke atas, ya ke utara gitu ya. Ya gelombang keduanya setelah itu karena ada perubahan iklim, terus mulai ada apa ya? Jadi mereka mulai ada yang mungkin sudah mulai ada bisa mengembangkan perahu. Tadi kan lewat darat terus jalan kaki. Ini kan mulai menyeberangi Laut Merah. Kan itu enggak terlalu jauh ya, kayak kemungkinan kayak dari Sulawesi ke Kalimantan dengan perahu kecil itu mungkin dia bisa waktu itu. Terus nah ini maju terus, mulai masuk ke Iran. Dia menyusuri ya, masuk ke anak benua India, sampai ke sekarang Burma, masuk ke Thailand, turun terus, masuk ke Malaysia, masuk ke Nusantara. Pause. Oke. Jadi 85.000, 75.000 tahun yang lalu itulah moyang pertama kita. Masuk Nusantara. Lewat menyusuri. Dia menyusuri pinggiran pantai. Karena apa? Satu, kemungkinan ini ya. Jadi waktu itu pembicaraan dengan ahli arkeologi, karena itu ya umumnya kita tuh cari yang termudah lah. Yang sesuai dengan kemampuannya. Kalau yang ke atas itu kan hutannya masih lebat,
susah ditembus. Pantai kan lebih enak. Makanan juga lebih mudah didapatkan. Mereka sudah tahu mengumpulkan makanan di air, sungai, pantai dan segalanya. Termasuk pedalaman, tapi tidak sampai ke atas. Masih banyak hewan buas dan segalanya. Jadi dia cari aman aja lah. Nomaden di pesisiran, ngikutin air gitu kan ya, ngikutin makanan. Ya silahkan selanjutnya. Stop, pause. Ya. Ini iklimnya ya, 85.000 75.000 itu waktu itu. Kita lihat dia bisa masuk Sumatera, Jawa, Kalimantan lewat jalan kaki karena waktu masih nyatu. Ya kan karena dingin di utara ini putih kan. Jadi air itu surut kan karena ngebeku ke utara dan ke selatan. Jadi Laut Jawa, Selat Malaka, Laut Natuna itu daratan. Ya. Nah, saya bisa jalan kaki nyeker lah kayak gitu. Oke, ya silakan lanjut berikutnya. Oke. Stop. Stop. Nah ini. Ada spot, blank spot. Kalau kalian bisa baca di situ, apa yang terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu adalah ledakan super eruption Toba. Jadi kan Danau Toba itu dulu kan gunung besar satu, meletus. Yang terjadi itu hampir membuat kita punah, Homo sapiens itu. Kita masih inilah pengetahuan masih begitu ya, teknologi gitu, dikasih suatu keadaan alam yang ekstrim, letusan besar menyapu segenap makhluk hidup, merubah iklim, sekitar puluhan tahun terjadi badai nuklir istilahnya, sehingga yang tadinya sempat hangat ngedrop lagi karena gunung meletus kan dia melemparkan abu kan, jadi nutupin langit, jadi cahaya matahari terhalang, turun lagi suhunya. Nah kalau kalian lihat perhatikan dari tadi sebenarnya sejak manusia lahir 150.000 itu perubahan iklim tuh naik turun. Jadi zaman es itu nggak cuma satu kali, dua kali, berkali-kali dia tuk. Hangat. Sekarang kan kita lagi katanya menuju ke hangat. Satu saat ini kita akan menuju ke dingin lagi. Gitu aja siklusnya. Dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain kayak bandul aja terus. Cuma tinggal manusia aja beradaptasi. Itu kemampuannya Homo sapiens waktu itu beradaptasinya kuat. Ya, sehingga yang tadinya sempat penuh di Nusantara habis. Jadi moyang kita pertama itu habis. Yang selamat yang jauh-jauh, yang di Afrika, yang di Timur Tengah dan seterusnya. Jadi yang moyang pertama itu habis. Oke, lanjut. Berikutnya. Pause. Ya. Sekitar 74.000 65.000 tahun yang lalu itu terjadi lagi ledakan manusia kedua. Jadi dia expand lagi kan. Setelah hampir itu suku-suku itu, kelompok-kelompok manusia itu mulai ya namanya juga beranak pinak, mulai sedikit. Keadaan iklim jauh semakin baik, dia mulai ngumpulin terus mulai menjelajah lagi, masuk sampai ke Papua, benua Australia. Ya. Keadaan orangnya itu masih sama kurang lebih ya. Jadi fisiknya itu dengan Afrika itu masih sama. Makanya di situ kita lihat bahwa orang-orang di timur, Papua, aborigin, Afrika, India Selatan itu mirip-mirip. Masih satu cetakan.
karena masih satu begini dia, alurnya itu masih satu cetakan. Itu hingga berapa? 65.000 tahun yang lalu. Begitu. Nggak seperti kita sekarang. Sudah sawo matang, ada yang kuning langsat, matanya agak sipit, ada yang bagaimana ya. Oke, silakan lanjut. Oke, pause. Nah, ini krusial di sini. 65.000, 52.000 tahun yang lalu kita mulai masuk ke utara, masuk ke Cina. Ada manusia yang mulai naik ke atas, ya. Ada yang mulai masuk ke Eropa. Nah, kalau menurut arkeologi itu zaman itu yang seperti kita itu bukan cuma Homo sapiens. Ada yang mirip juga tapi bukan Homo sapiens, itu apa? Manusia Neanderthal dan Cro-Magnon yang hidupnya di daerah Asia dan Eropa. Di situ mulai kita bersentuhan dengan pesaing kita. Iya toh, mulai ada kompetitor. Di situ mulai ada cebong dan kadrun. Disitulah mulai ada yang benih-benih rasisme. Kamu darah murni, kamu magal darah kotor, ya kayak gitu-gitu lah. Ya. Nah, cuma nanti kita lihat nanti ya itu penyelesaiannya konflik itu tidak melulu harus dengan ya ada yang saling pasti ada lah ya bersinggungan, tapi juga ada yang asimilasi, saling kawin-mawin juga akan terjadi. Silakan. Oke, ini 52.000 tahun yang lalu ya. Itu sudah mulai deketan dengan timeline tertua, mulai terciptanya gambar sekitar 40.000. Nah, dari yang situ sampai sekarang ini, saat ini tuh manusia itu belum menciptakan gambar. Tapi bibitnya mulai dari sinilah itu nanti. Oke, lanjut, silahkan. Oke, pause. Terjadi lagi musim dingin, tapi lebih kecil daripada setelah yang super volcano ya, mini ice age gitu. Ya, jadi air surut kembali, orang juga mulai lagi bisa lagi tadi kan sempat ada air naik turun lagi, makin menyebar, sudah masuk ke Eropa, penetrasi kita ini mah sudah manusia udah kayak virus ini pandemik di saat-saat itu. Nah, ya 52.000, 45.000 itu. Di saat inilah terjadi kalau istilahnya Pak Nirwan itu ledakan kreativitas kedua. Ledakan kreativitas pertama itu saat kita yang di sini menaklukkan api. Ledakan kreativitas kedua adalah saat kita mulai menggambar, ini timeline pada saat ini. Makanya kalau kamu lihat sekitar ginilah dan setelahnya itulah banyak ditemukan wilayah-wilayah yang di sini ketemu garca-garca itu. Di luar itu nggak ketemu. Di luar wilayah yang ini kan masih kosong, nggak ada manusia, nggak ada garca di timeline yang ini. Cuma yang di sini, ini kan sudah masuk Sulawesi kan termasuk di sini sudah ada kan. Sana Eropa, Perancis Selatan, lihat Spanyol, ini Afrika ada banyak. Oke, lanjut. Ini bentuk iklimnya terus. Ini mencari iklim. Jadi yang biru itu utara, yang Rusia yang katanya dingin itu dia sempat jadi hutan lebat di saat itu ya. Oke, pause. 45.000 ini sudah
Garca udah ini, gambar cadas di mana-mana. Orang sudah di mana gua itu sudah gambar di wilayah-wilayah ini yang ada manusianya. Oke, lanjut terus. Kita lihat sudah mulai ke utara. Ini terus aja sampai habis. Gak usah di pause-pause. Jadi Asia, Eropa, Afrika, Nusantara sudah banyak manusia, dan saat-saat inilah 25.000 tahun yang lalu itu baru mulai kita nyebrang masuk benua baru lewat utara, lewat padang es, ya, lewat Alaska dan Siberia. Tapi di sini itu hutan, hangat ya, hangat gitu. Jadi mereka mau naik ke atas karena hangat iklimnya. Tidak seperti yang sekarang. Udah, terus masuk terus ke bawah. Penuh ya. Itu yang jadi moyang-moyangnya Native American itu ya. Indian. Dari utara terus ke selatan. Terus sampai kayaknya nyaris tidak ada daratan yang tidak terjamah oleh manusia. Ini iklim yang terjadi saat itu. Sempat musim dingin lagi. Jadi ada suku-suku orang-orang di manusia yang di benua Afrika terisolasi di timeline-nya itu. Jadi sudah masuk, dingin lagi, terisolasi lagi. Nanti hangat, dia lanjut lagi turun ke bawah. Jadi itulah. Jadi musim dingin ya es itu tuh naik turun, dia nggak satu, berkali-kali. Dan itu mempengaruhi kita manusia. Termasuk mempengaruhi di situ. Gara-gara itu juga mempengaruhi makanan, minuman, terjadilah evolusi bentuk manusia yang tadinya hampir mirip kan. Yang pertama, generasi pertama kan yang dari Afrika sampai aborigin Papua, mulai yang ke utara karena kita di iklim dingin tidak perlu mata yang belok, malah beradaptasi, jadi matanya makin lama makin dan terus karena makanannya bervariasi ya itu mulai yang atas itu disinyalir karena asimilasi orang Eropa dan Cro-Magnon, dan itu punya fisik yang demikian ya, rambutnya lebih banyak, tingginya rata-rata lebih jangkung, hidung yang begitu, sementara beda dengan yang lain yang tidak tersentuh berasimilasi dengan manusia yang lain itu, Homo sapiens. Oke. Kayaknya sudah sampailah, ini sudah tidak ada penjelasan. Timeline berikutnya. Nah. 25 tahun lagi tidak cuma di bumi nih. Bisa. Proyek berikut. Tapi di Mars yang bikin presentasinya bahwa kita dulu. Ini masih kosong. Virus lah. Oke. Ya. Jadi ada frame itu dulu ya buat teman-teman. Jadi timeline kita panjang itu. 150.000, bayangkan. Katakanlah Rasul Muhammad itu 1.500 tahun yang lalu, itu jauh gitu. Majapahit 700 tahun yang lalu, Sultan Hasanuddin 300 tahun, 400 tahun, jauh banget. Ini mah 150.000 tahun. Gambar itu 40.000 tahun, tak terbayangkan. Kita ini baru sebentar di dunia ini. Kecoa lebih lama. Kecoa, capung, serangga itu lebih tua, dia udah jutaan tahun yang lalu sebelum. Bisa jadi tuh ya anjing yang tadi kita usir-usir, dia udah duluan datang. Pribumi. Datang-datang aja main usir, saya duluan sini ya, guk. Cuma ngomongnya gitu. Ya, kayaknya itu ya, misalnya tahu diri lah.
sebagai manusia di sini kita itu baru anak kemarin sore lahir. Untuk di semesta bumi ini ya, dibandingkan makhluk-makhluk yang lain yang kita anggap tidak berdaya itu. Oke, nah sekarang jadi karena itulah itu di gambar cadas itu nampaknya itu ya, gambar itu tidak terjadi pada 40.000 oke cuma satu itu, enggak, dia itu gambar terus dari 40 ribuan sampai yang paling muda berapa ya, 15 ribuan ya gambar-gambar yang termuda. Jadi sudah berapa ribu tahun tuh, tinggal kurangin aja lah, 40 kurang 15, 20 ribuan tahun bergambar di tempat-tempat itu. Jadi bisa jadi itu ya, bukan bisa jadi, bahkan temuan yang sekarang bisa buktikan. Jadi di satu tempat cap tangan yang ini sama cap tangan di sebelahnya itu jaraknya itu ribuan tahun. Itu di situ, apalagi dengan kita jaraknya jauh banget, itu nggak ada. Ketika ada yang nanya kemarin itu ada hubungan nggak kita, nggak ada. Kita ini manusia muda. Kalau belajar sejarah ya dulu, ingat ya waktu saya masih belajar IPS di SMP SMA kan ada itu namanya Deutero Melayu, Proto Melayu kayak gitu. Kita ini turunan Deutero Melayu, Melayu muda yang kemarin dibilang Mas dan itu yang baru 2500 tahun sebelum Masehi masuk kembali dari Asia, jadi balik lagi ke sini. Itulah kita yang sekarang kulit, mata, rambutnya seperti ini. Tapi manusia yang buat gambar-gambar itu enggak seperti kita. Lebih mirip dengan yang itu tadi, yang di Papua, aborigin, Afrika, Asia Selatan, yang keling-keling itu, orang bilang manusia kelingnya gitu. Lebih mirip Basquiat. Sifatnya juga kayak Basquiat. Kayak gitu. Ada tersisa, ada kan terjadi kawin mawin juga, asimilasi juga ada kan, tersisa jerak-jeraknya itu yang mirip-mirip gininya, tekstur ininya gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi jangan tanya, apalagi dari segi bahasa mudah banget. Tidak menjelaskan bahasa ini, menunjukkan ini gua ini namanya itu bahasa yang sekarang, bahasa Bugis yang mudah banget lah. Orang yang waktu itu juga bahasanya lain. Kode-kodenya lain, kode visual, kode sosialnya, kode bahasa lain. Nah, kira-kira sampai sini ada yang bertanya? Satu aja. Kalau enggak lanjut ya, yang paling cakep. Oh enggak, tadi kan maksudnya awalnya, dulunya. Oke, jadi yang nolnya itu ya. Yang nolnya itu ya. Oke. Jadi kalau yang itunya, yang nolnya itu sebenarnya ada ahlinya yang lebih. Itu ahli biologi, arkeolog biologi ya. Kalau dipakai keilmuan kan yang teori evolusi itu. Jadi pasti ada sesuatu ya, ada satu bentuk entitas makhluk yang sebelum dia jadi Homo sapiens ada. Tapi apakah itu? Ya itu mah penelitian lagi, kajian kan, belum tahu itunya. Tapi yang bisa dipastikan dengan penelusuran genetik DNA adalah kita itu paling tua sementara adalah 150.000 tahun yang lalu. Dan kemungkinan besar adalah di sekitar Ethiopia itu. Gitu. Oke. Nah, sekarang saya prolog yang film kedua ya. Jadi ini oke. Iya. Oh iya, betul. Jadi yang Wajakensis, Pithecanthropus erectus, Homo hominid yang di Flores itu sudah ada. Tapi jaraknya jauh banget, itu jutaan tahun. Jadi waktu kita masuk udah nggak ada. Waktu moyang kita masuk itu yang pertama, yang sebelum volcano Toba meletus, udah nggak ada, udah nggak eksis dia. Entahlah ya, mungkin ada juga eksis, tapi belum ada bukti pertemuan itu. Entah nanti kalau orang arkeolog ketemu lagi, pernah nih mereka makan bareng gitu, ngopi bareng, ada nih, ini lihat cangkirnya.
tahu. Kita nggak tahu gitu ya. Tapi kalau lihat timeline itunya, ya mereka jutaan yang lalu. Kita kan baru paling tua di sini masuk kan sebelum 85.000 tahun yang lalu. Mereka jutaan. Wah. Iya. Ya, mungkin sejaman dinosaurus, entahlah. Lebih tua lah, itu lebih tua, ratusan, 200 juta. Bentuk buminya belum begini. Waktu kita lahir bentuk bumi udah begitu, udah Sulawesi udah begitu. Masih flat. Oke. Nah, sekarang saya prolog yang film kedua ya. Jadi film kedua ini film dokumenter dari BBC. Jadi mereka meneliti tentang awal mula manusia itu menggambar. Ya, jadi dia sering itu, nanti naratornya itu si Space V itu dia sering pakai kata-kata image. Jadi kalau image itu sebenarnya itu kalau translate-nya, pengertiannya yang benar itu segala visual yang diciptakan oleh manusia, baik fisik tersentuh terlihat maupun yang ada di citra di bayangan. Dan yang fisik itu bukan cuma yang 2 dimensi, tapi yang 3 dimensi juga masuk image sebenarnya. Jadi tidak ada padanan pasnya. Tapi makanya dia itu kata-kata secara umumnya menjelaskan itu. Pokoknya tapi intinya adalah film ini mau menceritakan kapan sih manusia mulai menciptakan gambar. Terus apa yang terjadi waktu itu? Waktu itu kan dijelaskan situ ledakan kreativitas itu baru sekitar 40 ribuan tahun yang lalu. Paling tertua ya. Terus selama 150 sampai 40 ribu, ini kan ada jarak 100 ribuan tahun. Kita tidak berbahasa visual. Ada bahasanya? Ada. Minimal pertama pasti bahasa isyarat, bahasa tubuh, bahasa bunyi-bunyian. Yang kemudian terpola kompleks menjadi bahasa linguistik lisan itu. Tapi transfer komunikasi secara bahasa visual belum. Blank. Nanti diceritakan di sini awal mulanya tercipta gimana sih? Oke, film kedua siap. Yang ini The Day. Udah siap? Silakan siapa yang ya 20, 15, 11 itu. Kesini itu udah 0. Nggak ada lagi. Apa yang terjadi? Apakah kemudian orang jadi bosan menggambar? Apa kemudian gambar itu berbahasa visual itu udah tidak ada maknanya bagi manusia saat itu? 15.000, 20.000 tahun itu yang missing itu. Ternyata di film berikutnya dia menunjukkan ternyata tidak. Orang itu masih. Cuma kemudian ada perubahan cara hidup yang tadinya berpindah tempat, kemudian kita mulai settle. Kan mulai settle, mulai bisa ada kemampuan bercocok tanam. Yang tadinya mengumpulkan bahan, terus yang tadinya berburu mulai bisa beternak, akhirnya manusia bisa settle. Kemudian ya sudah, ngapain lagi ke gua kan, nongkrong. Dia sudah makin ini. Tapi kebutuhan gambar itu sebagai itu masih. Cuma dia berpindah media. Medianya tadi yang tadi digawa, waktu itu dia di sini dijelaskan nanti dia pindah ke batu menhir, kan semula ada itu ya. Kultur Neolitikum itu. Nah, pindah ke situ. Ke pemukiman, pusat-pusat pemukiman negara kota Cikal Bakal itu. Ketika orang berkumpul di titik-titik kumpul, di situ pindah imajinya. Ada yang tetap di cat atau diulet, ada juga sudah mulai diukir. Tapi tetap image ya, tetap itu. Jadi kayak relief gitu. Masih oke. Jadi intinya gitu. Jadi ketika orang itu menggambar di dinding gua itu tidak seperti kita melihat pada awalnya bahwa itu menggambar tuh sekedar ya menggambar iseng aja. Itu gambar representasi. Gambar babi rusa ya, ada babi rusa, jadi dia gambar babi rusa seperti kita. Enggak begitu, bukan masalah soal representasi.
yang di luar, tapi yang di dalam. Ekspresi itu, gagasan ide itu kemudian pertama kali dicetak. Bukan masalah gagasan ide dilisankan, kan sudah ada ya bahasa lisan itu, dibunyikan, dikodekan, tapi sudah mulai bisa ditransfer, di-freeze. Cikal bakal, ya kalau kita sekarang mah, ya kode visual itu bukan cuma, ya ditulis. Kalau istilahnya papirus ya, menggambar, melukis itu, menulis, kan gitu. Ya memang begitu, itu tulisan. Itu bukan sesuatu yang, ya tadi kan, pengalaman spiritual. Bukan masalah pengalaman di luar, oh pohon nih. Bukan pengalaman spiritual. Apa yang kemudian muncul di kepala. Dia transfer ke situ. Ya, jadi sesuatu yang dibangun lewat proses yang mendalam. Bukan sekedar kalau kita, orang kita gambar di dinding, bikin grafiti, coreng-moreng, ya iseng aja. Enggak. Karena apa? Karena itu adalah ilmu pengetahuan, teknologi yang paling canggih saat itu. Seperti kita sekarang. Dulu orang ambil pewarna oker di dinding gua, sekarang kita di sini. Ini media tercanggih kan? Ya zaman itu media tercanggihnya. Itu adalah kesemuanya, yaitu media komunikasi, yaitu gambarnya, yaitu kalau macam cerasnya Pak Pindi kan, itu kan ada orang, ada tumbuhan, ada peta, sains sistemnya, rambunya, ya tadi saya bilang tulisannya. Nanti film kedua itu bukan itu cuma ya itu kesemuanya, itu film, semua yang kita bangun itu manusia. Kita sekarang mulai memilah-milah. Tabe, lihat yang di kardus itu apa, yang hitam besar, kita bisa bilang oh itu foto. Terus yang orange itu mah abjad, sudah terklasifikasi orang modern. Tapi buat mereka waktu itu kesemuanya. Yaitu abjad aksara, yaitu fotografi, yaitu ilustrasi, yaitu komik, yaitu apapun yang kita klasifikasikan bahasa visual, itulah mereka itu semuanya. Ya grafiti oke. Ya ragam oke. Sah semuanya. Karena itu yang tercanggih. Itu bahasa pertama, mewakili ke semua itu. Tapi tentunya ya, kita lihat saja, kalau orang dulu, Saman itu kan orang yang dituakan, tetua, yang dihormati, pemimpin kelompok manusia. Jadi yang ditransfer ke situ adalah ya si profesornya itu, si Samannya itu. Jadi nggak sembarang, misalnya Tabe, misalnya kita satu kelompok nih, katakan yang tetuanya siapa? Habib. Ya dia yang ditransfer pengalaman seperti itu, bukan pengalaman saya misalnya, saya anak buah, kita berdua ya, kau tugasmu itu kumpul buah-buah, bukan pengalaman kita, tapi dia. Jadi yang dijejakkan yang ya orang pinternya, profesornya, ya seperti ini loh, kita bikin jurnal apa tulisan-tulisan, yang buat memang orang-orang pinter. Bukan suatu keisengan, Itu sesuatu yang penting. Bukan seperti nanti Tabe, nanti kita tanya jalan-jalan ya yang tertua. Terus ada juga yang gambar, terus tiba-tiba mungkin ada Daeng Gasing Love Daeng Kebo. Tidak bisa dibandingkan itu. Ini mah cuma ekspresi cinta yang jadi cinta. Ini penting. Ini mah siapa yang bikin anonim? Oh bukan siapa-siapa, mungkin di sekitar masyarakat itu mah. Nah ini mah
beda kelasnya. Karena itu tercanggih. Orang biasa nggak boleh pakai ini. Apalagi kan ada struktur sosial, kan? Dari dulu begitu, nggak bisa macam-macam. Lo pakai ini nulis itu, ini cuma satu-satunya loh. Penting ini. Artisnya juga bukan artis yang punya kemampuan ini kan orang yang sangat high gitu, dipandang gitu. Yang punya kemampuan itu berarti dia punya, ya kayak kita sekarang ya programmer gitu ya, apa gitu kan, enggak semua orang bisa, ya paling kita user aja, programmer. Misalnya tapi Arif misalnya, oke, dia pemimpin tuh, dia dia suruh Kang apa, tapi karena dia mampu, punya kemampuan programmer audiovisual, dia yang bikin. Dia tidak akan nyuruh saya, kamu enggak, karena dia tidak punya kemampuan itu. Jadi cuma 2 orang penting ini yang bisa punya hak, otoritas, dan keterampilan. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai? 1 aja atau 2? Kalau kita mau. Oke, ya. Itu kalau itu kan bisa lagi ya ke itu, tapi dia bisa dua-duanya. Dia bisa mewakili, ya itu kesemuanya itu, dia menceritakan bangsa itu, ya kan, suku kecil itu ya bangsa lah buat kita kan, jumlah manusia waktu itu berapa sih, dan juga mewakili si yang cendikiawannya, rajanya kan. Tetua ada tuh bukan shaman dulu itu kan, dia semuanya kan. Ya dia ahli pengobatannya, dia ahli spiritualnya, dia juga rajanya, presidennya, kaisarnya. Dia yang bikin undang-undang 45, kan bukan orang sembarang yang bikin undang-undang 45 dulu kan, bapak-bapak bangsa, founding fathers. Tapi dia juga mewakili atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Penelitian kan itu kan fokusnya di situ ya. Dia itu yang di Eropa itu orang kan settle terus di situ. Kalau kita kan, nah kita ini hidup di, ingat loh, kita di ring of fire. Jadi ada bisa jadi teorinya adalah kemudian orang-orang itu jadi settle karena itu ledakan kreativitas kan, jadi settle, terus dia tinggalkan itu, atau dia hilang karena alam, naik turun suhu, bencana. Tapi pun katakanlah settle, katakanlah ya, dia tetap ada, dia settle, dia bikin, kok nggak ada sisanya. Ingat bahwa ketika dia settle, katakanlah ada manusia-manusia lain terus yang berdatangan, bergelombang-gelombang, dengan kemampuan peradaban yang lebih maju. Moyang kita, Deutero Melayu, masuk ke Nusantara ini kan udah 4, kita di sini sudah 4.000 5.000 tahun. 2.500 sebelum Masehi, dihitung Masehi tambah 2.000 kan 4.500, 5.000 sekitar itu. Dia settle tapi kita lebih canggih moyang kita. Bisa. Atau asimilasi. Ya bercampur aja. Bisa. Dan kemudian bikinlah bahasa visual baru kan. Dari sana ini ketemu. Bisa juga, tapi itu kan butuh pembuktian lagi. Ya, betul. Betul. Oke. Oke, cukup 2 ya. Nah, film kedua, ini fast forward aja. Jadi, yang kedua ya. Tapi film kedua ini kan temanya storytelling. Storytelling, jadi bagaimana storytelling itu sangat mempengaruhi kita. Membangun, ya sebenarnya kalau saya lebih wacana ya, narasi besar gitu.
Nah, bagaimana narasi besar itu membangun peradaban culture manusia. Kemudian ya gitu. Nah, terus di mana dia runtut waktu awalnya dari zaman sekarang. Terus dia runtut sampai ternyata sampai ke peradaban manusia yang mirip dengan yang gambar itu. Nah, jadi kita akan putar filmnya, prolognya dia, set, sampai film itu nanti saya suruh pause, terus kita maju sampai film terakhir. Nggak usah nonton lah yang depan-depannya itu. Karena itu bicara, jadi saya ceritakan aja, nanti dia yang depannya itu yang dekat-dekat dulu. Yang dekat-dekat itu kalau nggak salah peradabannya ini ya Renaissance, terus maju dikit, mundur dikit ke Yunani Romawi, gimana orang peradaban waktu itu storytellingnya kayak gimana, pentingnya, terus mundur ke Mesir, mundur lagi ke Mesopotamia, nah baru langsung loncat jauh ke 40.000. Nah kita cukup yang jauhnya aja, ekornya, yang supaya cepat aja. Oke, ada yang ini? Siapa yang mau ini?